Kita akan segera masuk ke agenda pengenalan tiap sesi yang tadi sudah disampaikan ada 7 seri, di mana pada sesi pembukaan hari ini kita tidak menyampaikan tiap seri secara detail, tapi hanya memaparkan secara singkat kira-kira sesi 1 akan seperti apa, kemudian materi-materi yang sifatnya mungkin umum ya, yang akan disampaikan oleh tiap-tiap pemateri seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk pengenalan seri pertama, yaitu fundamental perencanaan tambang, serta analisis logistik chain, kembali kepada Pak Andre Alis untuk menyampaikan. Silakan Pak Andre. Thank you bro, thank you. Nah ini seri 1, ini dasar main planning dan analisis logistik chain. Tidak berpanjang lebar, saya isi kontennya adalah mulai dari refresh konsep keekonomian tambang. Ini kita perlu. Ini sebenarnya udah banyak, udah saya lakuin di hampir tiap presentasi saya. Tapi kita coba perbaharui terus animasinya. Terus yang kedua, elaborasi konsep main planning, lebih panjang lebar pasti dari yang saya sampaikan tadi. Semoga nggak blank juga. Kemudian juga saya diuraikan sedikit metodologi main planning, tapi ini juga nanti akan diuraikan lebih detail dari sesi 2 sampai 7 juga. Kemudian juga konsep pengukuran keekonomian tambang, saya diskusi awal dikit deh mengenai konsep cut off grade atau cut off SR, cut off stripping ratio. Karena kalau cut off grade ini kan untuk ini ya, untuk mineral. Jadi kita pakai cut off stripping ratio. Kebetulan ada beberapa saya ikut webinar dari SRK dalam sebulan ini atau 2 bulan ada 3-4 kali. Kemudian juga, nah ini bahwa nggak mungkin kita sebagai main planner tuh kita nggak kerja di korporasi. Artinya kita jadi konsultan pun kita bekerja menservis korporasi, memberikan data. Jadi apa sih peran main planning dalam perusahaan tambang? Dihubungkan dengan rencana bisnis dan lain-lain. Nah ini coba kita sampaikan nanti. Kemudian, nah ini yang kita sebut rasa-rasanya yang kita bicarain bertahun-tahun ini, kita masih tradisional main planning nih. Jadi kita masih menjalankan metodologinya dari A sampai Z, ya, kayak metodologi metode Leg-Grossman, itu tahun 65. Kita pakai sampai sekarang. Nah, kemudian ada sekarang ini kemudian ada tantangan baru, VUCA, volatility, uncertainty, complexity sama ambigu tambah besar, termasuk turun naiknya harga komoditas. Kemudian, nah tadi traditional main planning ini masih masih deterministik, jadi masih satu angka semua, tidak begitu mempertimbangkan, walaupun mempertimbangkan juga sih sebenarnya. Uncertainty tadi tidak berdasarkan fluktuasinya, nggak pakai statistik, nggak pakai pendekatan statistik. Walaupun sudah cukup baik mempertimbangkan risk sebenarnya. Sorry, cukup baik apa enggak tergantung orangnya ya. Risk sudah dipertimbangkan. Nah, ke depan ini masih cukup nggak kita main planner terutama yang umur Pak Dwi ke bawah nih. Kalau saya ini udah pensiun nih. Ntar lagi kepala 6. Udah nggak punya kerjaan banyak lagi ya. Nggak, tradisionalnya masih bisa ngasih dapur lah kira-kira. Tapi kalau ke depan, 5 tahun lagi, kalau kita nggak pakai misalnya pendekatan stokastik, Monte Carlo, real option, dan lain-lain, cukup nggak kita jadi main planner? Nah, itu saya bahas sedikit. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre untuk pengenalan sesi pertama. Jadi sekali lagi pada teman-teman peserta webinar hari ini, bahwa seri pertama akan kita segera infokan tanggal mainnya, itu akan Pak Andre bawakan dengan penjabaran materi seperti yang tadi sudah barusan disampaikan.